kesini sebab saya banyak urusan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi saya mengharap sangat meminta, memohon dengan penuh harapan agar berkah saya boleh diterima. Karena kita lihat senyum lebar, muka ceria, kemudian juga dengan kulit yang bening dan bersih, dan juga dengan penampilan yang seksi dan jelita, tawar hati kita. Peraturan jadi berubah daripada tidak menjadi iya, dipersilakan. Khair, masya Allah, tabarakallah. Tuh, tersokok. Sokokan tuh. Malaikat tidak boleh semacam itu. Bagaimana kalau sampai keliru? Siapa yang menyogok dan siapa yang mengelirukan? Ya kalau pada saat dengan kita saja menghantar SMS atau juga dengan kita menghantar surat, asalkan alamatnya betul atau dengan nomor handsetnya benar, maka akan sampai ke alamat dan juga ke tempat tujuan yang dituju. Takkan Allah yang maha memiliki dengan segala-galanya hantar malaikat yang tidak bertanggung jawab. Kalau terkeliru pun Allah cabut balik, terus diantarkan kepada yang sebenarnya. Tak kalau tidak boleh bertindak. Kita manusia biasa pun boleh bertindak semacam itu. Kalau saya tadi salah, kita putar balik. Kalau saya salah, kita cabut. Kalau saya salah, kita gagalkan. Kalau saya salah, nanti masih ada 5 tahun yang akan datang. Kenapa? Remang tak tahu. Kita nak pangkah yang satu tuh. Gimana? Pandangan kita kabur pada satu. Kita tunggulah 5 tahun yang akan datang. Supaya tidak salah pangkah lagi. Pangkah apa yang kita inginkan untuk kita memangkahnya. Tak boleh kalau meralat. Kalau memang kerasulan Nabi akhir zaman itu jatuhnya kepada Sayyidina Ali, terus terkeliru sehingga sampai disampaikan oleh malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pertanyaan yang ditanyakan, kan pada waktu Nabi kita menjadi Nabi dan Rasul, Sayyidina Ali ada di Mekah tak? Ada. Sudah lahir tak? Lahir. Dan pada saat itu dengan beliau merupakan salah satu, bahkan merupakan orang yang pertama yang beriman dan yang percaya dengan kenabian Nabi akhir zaman. Takkan malaikat tak tengok? Kalau pada satu Sayyidina Ali sedang bersembunyi di bawah gua mana, sedang ada meeting di Eropa, sedang mengadakan kerja banyak di Kuala Lumpur misalnya, sehingga pada saat ketika malaikat tadi itu nak sampaikan wahyu kepada beliau tidak ada tempat adalah daripada balik kosong macam itu, amanat tidak tersampaikan. Udah sampaikan kepada Nabi Muhammad sahaja. Begitukah? Itu untuk rawafid dah kita ketepikan. Itu tidak perlu kita menghabiskan waktu mendebat dan juga pandangan mereka terhadap kerasulan Nabi akhir zaman. Syiah mengakui bahwasanya Sayyiduna Rasulullah SAW sebagai Nabi akhir zaman dan juga dengan penyaksian syahadah yang sama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekarang tiba saatnya kita dengan Al-Quran, yang itu adalah sebagai pedoman hidup yang dibawa oleh Nabi akhir zaman. Harus dengan Al-Quran yang mampu atau yang paling tidak mencakupi segala isi kandungan yang ada di dalam kitab yang 3, Taurat, Injil dan Zabur, dan juga dengan sohab yang 100, Suhuf Ibrahim wa Musa, Suhuf Syis 60, Suhuf Ibrahim 30, Suhuf Musa ada 10. Jadi semua kandungan yang ada di dalam suhuf, artinya di dalam mushaf, di dalam Quran kitab atau di dalam kitab pedoman yang diturunkan Allah kepada para nabi-nabi yang terdahulu, semuanya lengkap isi dan kandungannya ada di dalam Al-Quranul Karim. Bahasa kita sekarang, Masya Allah, tabarakallah, dulu dengan handset, sebelumnya dengan kamera, sebelumnya lagi dengan telepon yang kita guna. Bandingkan telepon yang kita guna pada masa itu, satu kita letak di telinga, satu kita letak di mulut. Dibandingkan dengan yang berikutnya, kalau pada waktu kita nak berhubungan dengan seseorang, tujuh, kan macam itu toh. Nah, selepas itu baru yang pakai tombol atau pakai switch, macam tuh. Nah,
7, 5, 6, 8, 9. Kik, tunggu dulu. Cik, 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 cik. Seperti itu. Lebih canggih. Jadi, yang walaupun peralatan komunikasi yang kita gunakan sekarang ini kelihatannya kecil, tapi ternyata dia mencakupi dan merangkumi kecanggihan teknologi zaman dahulu. Ini digital 1, 2, 3, 4. Bandingkan dengan kamera pada masa itu, satu besar, kedua muka dimasukkan ke dalam, tutup dengan kain hitam, perasaan enggak? Nah bergambar, tukang gambar tuh nak ngijas kita di depan besar, kecil, besar, 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 besar. Kemudian di sini lebar sekali. Kalau mudah pada waktu dia nak gambar kita, dia ambil filmnya dulu, masukkan ke situ, kemudian dia masukkan kepala ke dalam untuk menggelapkan tambah. Gimana saya pun tidak paham. Terus sekarang sudah tidak ada gunanya lagi. Kenapa? Sudah ketinggalan zaman. Semakin ke belakang, semakin terakhir, semakin canggih dan juga semakin modern. Itu hakikat. Bagaimana kira-kira dengan syariat kita? Maka supaya jangan sampai ada unsur manusiawi yang mampu untuk merusaknya. Supaya jangan sampai ada olah manusia yang menyalahgunakan tafsirnya. Supaya jangan sampai keutuhannya, keoriginalannya itu tergugat oleh olah dan pemikiran dan keinginan daripada manusia, maka Allah bagikan garansi dan jaminan, inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafidhun, dan sesungguhnya kami juga yang akan memeliharanya daripada tambahan, memeliharanya daripada perubahan, memeliharanya daripada penyesatan, memeliharanya daripada segala